kami di sini nggak ganggu. Kakek ya, maaf ya kakek. Gak apa-apa kan kakek kami main di sini? Boleh? Iya. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok hitam itu semakin dekat. Tak banyak diketahui oleh masyarakat banyak bahwa di kawasan Srengseng, Jakarta Barat terdapat sebuah kebun layaknya taman yang dipenuhi tanaman serta pepohonan, yang mana menjadi salah satu penyuplai terbesar area hijau yang menghiasi kota Jakarta. Ya ini sebenarnya dulu lahan tukar guling ya. Dari Pemda di sana, rumah sakit lari kemari, terus akhirnya menjadi kebun bibit. Itu tahunnya mungkin dari 89 mungkin ke 90-an kali ya. Dibangun sekitar tahun 1989 oleh Departemen Kehutanan DKI Jakarta, area seluas 6 hektar yang berseberangan dengan danau dari hasil penelusuran Kali Srengseng memang tidak diperuntukkan sebagai objek wisata alam pada umumnya dan hanya digunakan sebagai penanaman bibit tanaman maupun pepohonan untuk area DKI Jakarta maupun yang lainnya. Terutama kan di sini tempat pembibitan gitu ya. Buat tanaman itu buat ditanam di jalur, di taman gitu, seluruh Jakarta. Jadi khusus untuk pembibitan. Akan tetapi area yang memang tidak diperuntukkan untuk dikunjungi secara umum ini tak terlepas dari kisah mistis dan angker yang dirasakan oleh pekerja yang terhitung sekitar 60 orang pekerja yang hanya bekerja hingga menjelang sore saja lantaran suasana malam yang tak biasa dan mencekam. Kalau batas kerja untuk yang pekerja pemeliharaan, perbanyakan, penyiraman segala macam itu dari jam 7.30, 8 sampai jam 3 sore gitu. Kalau untuk hawa, memang ada aura-aura tertentu, tempat-tempat tertentu yang negatif kita ngerasain kok. Agak kalau orang Jawa bilang geringsang. Entah apa yang melatar belakangi berbagai cerita mistis dan angkernya tempat ini saat malam, namun tak dapat disangkal. Beragam sosok astral kerap menampakkan diri ke para penjaga malam maupun para pekerja truk penyiram air yang baru bekerja saat malam tiba. Kejadian itu kan malam kan kita waktu kayak tuh kita mau ke kamar mandi kan jam 12:30 tuh ada suara cewek nangis. Itu kita puter-puter gak ada orang. Waktu dulu di mobil kan diparkirin di jalan begini, pas maghrib juga melihat ada sosok orang gitu, orang pakai baju putih di dalam mobil terus mati. Tak hanya sosok astral yang kerap menampakkan diri di area taman, namun pada bagian danau disinyalir pernah memakan satu korban yang tenggelam. Meski kebenarannya masih terasa simpang siur dan sedikit terlupakan. Ada di danau sini ada sekali, anak kecil itu. Iya. Kapan itu? Tahun 2001 ya. Fenomena dan aktivitas gaib yang banyak dituturkan oleh para pekerja taman. Menarik sedikit sejarah bahwa dulu area yang kini sudah mengalami perbaikan di tahun 2022 ini dulunya merupakan lahan persawahan dan area rawa yang terbilang angker. Bahkan terdapat mitos sepasang penunggu yang kuat. Dulu di sini itu rawa, mulai dirombaknya tahun 91. Karena ini sawah, rawa-rawa diuruk. Lantas, apakah penelusuran kami malam ini mampu menguak misteri dan mitos yang melatar belakangi aura mistis dan mencekam saat malam tiba? Oke, Dan, Rudy, sekarang kita udah sampai di sebuah tempat yang menyuplai bibit-bibit tanaman di seluruh Jakarta nih. Yang menarik dari tempat ini adalah ada banyak mitos yang mengatakan bahwa tempat ini tuh pernah memakan korban. Dan menurut para pegawai yang bekerja di sini, mereka itu merasa pernah diganggu atau mendapatkan hal-hal mistis dari mungkin makhluk-makhluk lain yang menempati atau meninggali tempat ini juga. Tempat ini luas banget, mungkin gimana kalau kita mulai dari sebelah kanan situ ya, Rudy? Dan coba kita masuk. Tak berlama-lama kami pun memulai penelusuran dari bagian awal taman. Kalau dari sini, apa yang mungkin Den sama Rudy rasain sekarang, Den? Kalau saya sih udah melihat salah satu sosok ya. Salah satu sosok, cuma dia ada sebelah sini.
belakang kita itu kayak bisa dibilang sosok wanita. Sosok wanita yang dengan pakaian putih aja di belakang itu. Apakah ini sosok wanita yang sering dilihat orang-orang pada umumnya? Mungkin orang-orang yang lebih sensitif ya bisa. Oke, kalau yang saya sempat komunikasi itu sih enggak, bukan dia. Oke, jadi sosok lain ya, Iya. yang berbeda. Kalau Rudi sendiri? Ini saya dari tadi memperhatikan perairan ini ya. Ini Ya, sebenarnya ini ada. ini perairan alami ya. Iya. Tapi Ya. ini dipasang bendungan, dibikin bendungan, dibendung. Hmm. Dan ini tuh ada penunggunya yang terkuat, bisa dibilang terkuat. Ini ada 2 nih yang kelihatan dari saya. Dan mereka ini sepasang. Saya baru merasakan aura dia, Oke. merasakan kehadiran dia, tapi untuk tepatnya di mana saya belum ada tanda-tanda. Oke. Kita sambil jalan lagi kali ya. Yuk, Oke. boleh. Jadi emang tadi yang saya bilang itu, saya melihat sosok wanita itu ada di atas itu, Hah, di atas? di atas kayak Di atas balkon pohon itu. atau di atas Enggak, bangunan? Di atas bangunan, sosok Coba wanita itu. kita sini lagi. Dan Ananda Mau mencoba nyampe. berkomunikasi dengan sosok astral pertama yang kami temui dan berada di atas sebuah menara air. Ini apa ya? Ini tempat penampungan air bukan ya? Betul, betul. Kayak apa sih namanya? Saya nggak tahu juga ya nama bangunannya apa ya. Tapi emang ada penunggunya, yaitu sosok wanita dengan pakaian putih. Dia posisinya itu kayak muka itu kayak menunduk kayak gini, dengan tangan begini di atas. Dan tangannya itu kayak lebih panjang daripada tangan manusia pada normalnya. Betul banget. Karena memang pernah ada ceritanya juga, ada sosok wanita duduk di besi. Karena dia main terus ngadu ke saya, "Bang, mohon maaf, lu ada penampakan di sana." Dia menempati tempat ini udah lama. Dia udah lama sih. Jadi sebelum tempat ini ada, kebun bibit ini dia sudah menempati ini. Salah satu yang Salah satunya. mengganggu juga nggak sih? Dia jarang mengganggu sih. Mungkin kadang kala ya, nggak sengaja terlihat sama pengunjung atau orang yang bekerja di sini. Untuk orang yang mungkin bisa melihat, kadang bisa melihat si sosok wanita ini ya. Astaga, kenapa dia? Seketika, perhatian Dan Ananda teralihkan ke arah danau. Entah apa yang dikejar oleh Nanda. Namun rasanya saya dan Rudi hanya mampu mengikuti Dan Ananda yang sudah berlari jauh menuju sebuah tempat. Di mana, Ruth? Hah? Den. Oh, nggak lucu nih. Kenapa nih? Assalamualaikum. Hah? Jangan terlalu dekat. Nat. Assalamualaikum ya. Ruth, ini bisa jelasin dikit nggak sih ini? Dan Anda tuh Siapa? kenapa? Jadi Den ini menangkap sesuatu. Ada sesosok makhluk yang tadi saya rasa pas waktu di sana. Deketin dia ya? Makhluk ini sangat kuat ya energinya. Saya melihat ada sebuah tragedi di sini. Tuh! Ruth, mendingan kamu sebelah sini deh, deketin aku, nggak berani. Den. Hati-hati Den. Kenapa Hati-hati. sih? Aduh, khawatir banget. Ini licin loh habis hujan. Tiba-tiba lari ke sini kenapa, Den? Jadi di belakang kita ada sosok kakek tua. Tadi saya sempat kaget, dia kayak lagi mau mancing. Jadi kayak batu teng gitu. Habis saya tengok ada sosok kakek yang duduk di sini. Nah, tadi saya sempat komunikasi, nama beliau adalah Kiai Tapa. Kiai Tapa. Nah, dia bilang sama kita, kamu mau ngapain? Maksudnya kesini mau ada apa? Kayak gitu. Nah,
Habis itu saya tanya, kakek punya pasangan nggak gitu. Karena saya punya, tapi nggak di sini, kayak gitu. Dan sempat saya tanya juga, kakek tahu nggak sih soal kejadian yang ada di sini? Beliau bilang yang tahu lebih dalam itu adalah sosok pasangannya itu, yang kita bisa bilang nenek-nenek itu. Penuturan Nanda dan Rudi seolah membenarkan mitos yang ada bahwa area danau disinyalir dikuasai oleh sepasang sosok astral yang berwujud layaknya kakek dan nenek. Dan mitosnya juga memang bahwa di sini ada penghuninya dua sebenarnya, kakek-kakek dengan nenek-nenek. Dan itu memang udah terbukti, saya menemukannya nenek-nenek kakek-kakeknya di sini ditegur yang orang Lombok itu pakai topi camping. Usut punya usut, meski belum dapat dipastikan kebenarannya, akan tetapi sepasang sosok astral yang menguasai area danau berasal dari sebuah makam yang terkena gusur saat penelusuran area sungai yang kini menjadi danau. Itu seorang kakek-kakek yang suka di danau. Dengar cerita dulu, mang sebelum kali diluruskan normalisasi itu mang ada makam di situ. Tak ingin merasa diganggu, kami pun mencoba menjauh dari sosok tersebut. Namun, seolah sudah terusik dengan keberadaan kami, Nanda dan Rudi merasa ada ancaman dari sosok tersebut. Kenapa, Den? Kenapa? Den melihat sesuatu di sana. Ada yang nantang Den. Dia ngomong, kamu cepet-cepet ke sana katanya. Jangan ganggu saya. Jangan ganggu. Si kakek itu merasa terganggu. Jadi kayak sedikit menantang Den, tapi Den berusaha kayak berdamai. Saya kesini cuma ingin silaturahmi gitu ya. Betul banget. Tapi Tak ingin menjadi masalah, kami pun bergegas mencari sosok astral pasangan kakek penunggu danau. Demi menguak tempat ini, akan tetapi semua seolah terlambat. Assalamualaikum. Rod, Maaf, kami di sini nggak ganggu. Kakek ya, maaf ya kakek. Gak apa-apa kan kakek kami main di sini? Boleh? Iya. Oke, kakek keluar ya. Kami mau jalan lagi. Ya, assalamualaikum. Allahumma sholli ala Muhammad. ya nggak apa-apa. Rod, ini kenapa lagi? Sebentar. Karena kecapean, jadi tadi kakeknya tiba-tiba masuk. Ini sosok kakek yang tadi di sana. Iya. Masih ganggu juga. Jadi tadi sempet saya tahan itu. Sini aja. Ya sempet saya tahan dianya. Sempet kayak dia nggak suka lah, nggak suka dia ngomong sama kita, kamu kesana aja katanya gitu. Makanya tadi sempet saya tahan, taunya pada saat saya lengah Dia masuk. Kondisi pun kembali kondusif. Kami pun segera melanjutkan penelusuran untuk menemukan sosok pasangan kakek demi menguak peristiwa yang pernah terjadi di area ini. Wow, Kenapa, Den? kita sudah ditunggu sosok wanita yang ada di sebelah kanan itu. Ini sosok wanita yang tadi kamu lihat di atas penampungan air itu atau Beda. beda? Ini Beda lagi? beda, Nat. Ini tadi yang saya rasakan dari sana, yang dia itu kayak semacam seperti menarik gitu kan. Sini, sini. Ini sosok yang suka caper dan juga dia suka menakut-nakuti orang-orang di sekitar sini. Jadi dia posisinya ada di sana. Ada di Ini sebelah dia kanan berarti kita. nungguin dong. Maksudnya dia Iya. udah tahu kalau kita akan datang ngunjungin dia. Betul banget. Oke, kita coba. Di mana dia, Den? Kita sudah diajak sama dia. Di mana? Ini. Bukan. Di sebelah kanan sana tuh. Oh. Itu ada wanitanya. Lantas, apakah sosok astral menyerupai perempuan ini adalah sosok pasangan dari kakek penunggu danau? Serta akankah kami mampu menguak peristiwa kelam yang disinyalir pernah terjadi di area danau maupun di taman bibit ini?
Tak dapat dipungkiri meski tak dibuka untuk kunjungan umum, namun nuansa kemistisan area ini memang sangat dirasakan bagi para pekerja. Khususnya bagi para penjaga keamanan tempat yang tak hanya pagi dan siang saja, akan tetapi tetap menjaga ketika malam mencekam. Mbak dulu pernah waktu saya tinggal di sini, di dalam, saya tidur. Tapi tidur saya itu belum nyenyak, itu belum lelap bener. Yang saya kira itu yang saya peluk itu istri gitu. Setelah saya sadar gitu, melek gitu, nggak ada siapa-siapa di sebelah saya itu. Bentuknya orang, rambut panjang gitu. Cuma nggak kelihatan muka, posisikan dari belakang. Lantas, apakah sosok perempuan yang akan kami temui merupakan sumber dari keangkeran serta kemistisan area tempat ini, hingga disinyalir memakan korban yang masih simpang siur? Wow. Kenapa, Den? Kita sudah ditunggu sosok wanita yang ada di sebelah kanan itu. Sosok wanita yang tadi kamu lihat di atas penampungan air itu atau Beda. Beda Ini lagi? beda, Nat. Ini tadi yang saya rasakan dari sana, yang dia itu kayak semacam seperti menarik gitu kan. Sini, sini. Ini sosok yang suka caper dan juga dia suka menakut-nakuti orang-orang di sekitar sini. Jadi dia posisinya ada di sana. Ada di Ini sebelah dia kanan berarti kita. nungguin dong. Maksudnya dia udah tahu kalau kita akan datang ngunjungin dia. Betul banget. Oke, kita coba. Di mana dia, Den? Kita sudah diajak sama dia. Tak ingin membuat menunggu, kami pun perlahan mulai mendekati sosok perempuan yang berada di salah satu bangunan berwarna merah. Itu ada wanitanya. Yang di dalam indoor ini ya, ruangan ini. Di dalam sini. Ada sosok perempuan cantik sekali. Perempuan itu manis, hidungnya mancung, kulitnya putih. Putihnya itu benar-benar bening banget gitu ya. Terus kemudian dia rambutnya panjang segini. Dia jalannya agak gemulai seperti ini. Dan terkadang dia berubah menjadi sosok yang menyeramkan dan mengganggu orang-orang sini. Dia suka menyibak rambutnya seperti ini. Kemudian matanya membelalak dan menyeramkan. Jadi dia sosok yang suka nakut-nakutin pekerja di sini dong, Ruth? Betul. Dia suka menakut-nakuti pekerja di sekitar sini. Dan Kenapa? Hah? Kamu nyium bau apa ini? dia suka menyebarkan bau busuk. Bau busuk, bau anyir. Bentar. Tadi bau busuk, tiba-tiba jadi bau wangi. Wangi kapur barus yang biasa digunakan untuk jenazah. Saya ingin lebih dekat lagi. Dia ada di sana. Jadi kita jalan ke sana. Samperin aja. Iya, yuk. Meski bukan sosok astral yang kami tuju, namun kehadiran sosok perempuan ini memang kerap dirasakan sejumlah pekerja yang kemunculannya diikuti bau aneh yang seketika menyerbak luas. Belum lama ini saya malam Jumat di pinggir danau nyium bau wangi. Karena saya takut, akhirnya saya kabur ke depan. Kayak orang meninggal tapi yang dibalurin itu tuh menyengat sekali, makanya saya langsung ke depan melipir dulu. Dan memang Lantas, gangguan seperti apa lagi yang disebabkan oleh sosok perempuan yang coba diajak berkomunikasi oleh Rudy? Ruth, ini di dia. mana dia? Ini di samping. Boleh bicara sebentar? Sudah lama tinggal di sini. Sudah, dia bilang. Sejak kapan? Woi. Den, kenapa Den? Den. Entah apa yang dirasakan oleh Den Ananda, namun dirinya seolah mendapat gangguan dari sosok wanita ini. Penelusuran pun sempat kami hentikan dan dilanjutkan kembali setelah situasi kembali kondusif.
ya tadi sempat komunikasi juga. Mau dilanjut saya coba untuk Kamu isi cakra dulu biar saya melanjutkan. Sudah lama di sini. Dia bilang sebelum tempat ini ada. Jadi dulu ini dia bahkan sempat melihat daerah sini itu masih rawa-rawa. Dia sudah di sini. Oke, jauh sebelum tempat ini ada, dia udah menempati tempat ini. Tapi kenapa dia milih tempat ini, Ruth? Aroma dari pupuk kompos itu dia suka banget. Dan dia bilang lembabnya di sini tuh enak, nyaman. Dan dia bilang dia punya pasangan. Sebentar. Pasangan apa ini? Apa kamu pasangan kakek? Ya, apa ini pasangan kakek tadi? Bukan aku. Dia punya pasangan, tapi yang jelas bukan si kakek itu. Kakek itu pasangannya nenek. Dan neneknya ada di suatu tempat, di sekitar sini. Dan pasangan dia ini ada di sekitar sini juga. Dan dia bilang dia nggak ada hubungan dengan kakek nenek. Bahkan dia takut sama sosok kakek nenek itu. Oh, berarti kakek nenek ini bisa dibilang lebih powerful ya? Daripada dia. Ya, lebih dominan lagi juga. sosoknya dibandingin sosok perempuan ini. Dan dia suka ngegangguin karyawan yang kerja di sini dengan cara apa lagi, Ruth? Selain memberikan aroma-aroma yang aneh.